warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari siswa-siswi dari SMK Teknologi Pilar Bangsa. Kami di sini ingin wawancarai Ibu mengenai sistem perlindungan tenaga kerja. Kesediaan Ibu untuk wawancara ini, sebelum Ibu bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, seperti nama tempat Ibu bekerja, serta posisi Ibu yang ada pada di sini. Nama saya Wati. Nama Ibu Wati ya. Jabatannya HRD. Jabatannya HRD. Saya bekerja di sini kurang lebih udah 15 tahun. 15 tahun. Apa yang Ibu lakukan untuk memastikan prosedur tenaga kerja untuk mematuhi keselamatan yang ditetapkan, keselamatan kerja yang ditetapkan? Ya tergantung posisi pekerjanya kan. Di sini juga kan kita ada standar keselamatan ketenaga kerja. Cuman di sini kan kebanyakannya melas gitu. Meskipun kalau melas kan seperti yang ada dilihat kan ada pakai melas gitu. Bu, apakah di perusahaan tersebut ada diskriminasi golongan? Oh tidak, Tidak ada. kita kan NKRI. Oh, NKRI. Apakah di perusahaan Ibu ada pembatasan usia? Untuk saat ini sih ya adalah namanya pekerja kan, nggak mungkin kalau udah usia manula masih bekerja kan gitu. Di perusahaan Ibu adakah yang namanya persyaratan keamanan kerja? Maksudnya gimana persyaratan keamanan kerja? Ada, Kayak ada ada lagi yang ditanyakan? bagaimana Ibu Anda menangani kasus-kasus kecelakaan kerja di pabrik ambil untuk mencegah kecelakaan serupa terjadi di masa depan? Alhamdulillah hingga saat ini tidak ada kecelakaan yang terjadi secara apa ya? Tidak ada lah intinya, minim kecelakaan. Karena kan kita bergerak di bidang furniture. Betul. Iya, Baik Bu, terima kasih ya sudah saya wawancarain. sama-sama. Iya Bu, itu boleh mengenai sejarah perusahaannya nggak Bu? Maksudnya gimana? Oh, di sini kan tadi seperti saya bilang, di sini sudah berdiri 15 tahun yang lalu. Gitu. Ibu, makasih ya Bu sudah di Sama-sama. Baik Bu, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dari SMA mana? SMK Teknologi Pilar Bangsa. Dari SMA, adik-adik dari SMK Teknologi Pilar Bangsa. Perkenalkan diri, saya Ibtu Junaidi, Kanit Lantas Polsek Sekatan. Bagaimana Bapak menangani kasus-kasus pelanggaran hak? Oh, jadi gini, polisi itu apabila ada penyelewengan dari salah satu perusahaan, baik yang itu terdaftar maupun tidak terdaftar perindustrian atau perdagangan, wajib mereka menyerahkan datanya kepada Mas. Setelah ada laporan bahwa di perusahaan A transportasi tersebut ada penyelewengan yang dilakukan seorang HRD atau seorang pimpinan di perusahaan itu, apakah itu perbuatan asusila atau pelecehan ataukah perbuatan yang hak-haknya tidak diberikan. Setelah ada panggilan pertama, panggilan kedua, mereka tidak mengindahkan, akan dilakukan penjemputan paksa kepada salah satu yang diduga telah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum. Oke, jelas? Satu sudah saya jawab. Yang keduanya, apa saja dokumen yang perlu disiapkan saat melaporkan kasus terkait perlindungan tenaga kerja? Nah, dokumen apa saja gitu kan? Jadi gini, pada saat sampai yang mungkin hak-hak sampai yang tidak diberikan, hak gaji, nah, terus haknya kan hak kesehatan, perlindungan kesehatan, hak keselamatan, hak perjanjian kerja dengan perusahaan.
Nah, yang kedua gaji dan tunjangan apakah diberikan atau tidak, ya toh? Terus jam kerja dan jam istirahat itu hak-haknya. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima perlindungan dari kriminalisasi. Maksudnya kriminalisasi yaitu tadi ada intimidasi, ada provokasi sehingga orang itu tidak merasa nyaman dalam suatu pekerjaan itu, ya toh? Nah, jadi pada saat hal-hal itu dilanggar, terus pengawasan dalam pengaduan perusahaan harus memiliki mekanisme dan pengawasan dan pengaduan yang efektif. Yang maksudnya efektif itu tidak bertele-tele gitu. Paham ya? Tidak bertele-tele. Apakah mereka usahanya itu ada syuk atau tidak? Dan diinstruksikan. Lagi? Kalau di Pilnas itu kan pasti ada strategi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak tenaga kerja. Itu strategi Bapak apa? Jadi gini, sebenarnya gini, untuk kepolisian di bidang kata kasar ini di bawah naungan kalau polsek itu sebetulnya Babin Kamtipmas. Babin Kamtipmas dinaungi oleh unit Bimas, yaitu Kanit Bimas. Nah, Kanit Bimas ini sudah sering berulang kali memberikan sosialisasi pemahaman tentang hak-hak tenaga kerjaannya. Gitu. Sampaikan yang seperti tadi, inilah hak-hak sampean ya. Saya bacakan hak-hak sampean, katakan keselamatan dan kesehatan kerja. K3, perusahaan harus menyediakan lingkungan kerja yang sama, aman dan sehat bagi karyawan. Poin pertama. Yang kedua, perjanjian kerja. Perusahaan harus memiliki perjanjian kerja yang jelas dan transparan dengan karyawan, termasuk tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Gitu kan? Yang ketiga, yang kedua, perjanjian kerja yang masing-masing pihak karyawan, termasuk tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Yang ketiga, gaji dan tunjangan. Perusahaan harus membayar gaji dan tunjangan yang sesuai dengan perjanjian kerja dan peraturan yang berlaku. Yang keempat, pembatasan jam kerja dan istirahat. Perusahaan harus mematuhi peraturan tentang jam kerja dan istirahat yang berlaku. Kelima, perlindungan dan dari diskriminasi. Perusahaan harus melindungi karyawan dan dari diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, dan lain-lain. Ya, karena pengawasan dan pengaduan, perusahaan harus memiliki mekanisme pengawasan dan pengaduan yang efektif dan menangani masalah ketenagakerjaan. Perusahaan yang mematuhi peraturan ketenagakerjaan dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan. Bagaimana Bapak bekerja sama dengan instansi terkait lainnya untuk melindungi hak-hak tenaga kerja? Jadi polisi ini bekerja sama dengan instansi terkait seperti dinas ketenagakerjaan, dinas perdagangan. Jadi selalu bekerja sama kooperatif dengan instansi tersebut sehingga alur dalam masalah penyidikan dan sidik ini tidak salah alamat, tidak salah langkah. Jangan sampai nanti polisi yang kena pra-peradilan. Paham ya? Pra-peradilan, dari pra-peradilan daripada perusahaan. Jadi data-data yang konkret yang dilaporkan oleh salah satu karyawan bekerja sama berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, adakah indikasi untuk penyimpangan dalam mereka mendirikan suatu perusahaan? Tuh. Nah, kalau nanti ada indikasi penyimpangan daripada mendirikan suatu perusahaan, dokumennya tidak resmi, itu satu poin, mereka sudah melanggar undang-undang. Ya toh. Yang selanjutnya, tidak ada perlindungan kesejahteraan, kesehatan, dan tidak memberikan hak-haknya. Dan seperti tadi itu, uang lembur tidak ada, istirahat, ya kata kasarnya cukup cuma masuk lagi. Pada saat orang melaksanakan sholat, diskriminasi, tidak boleh. Bukan tidak boleh, kata kasar, waktunya dipepet sehingga orang itu tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai umat beragama untuk melaksanakan sholat.
Nah, itu namanya diskriminasi masalah agama. Nah, ada poin-poin seperti itu. Inilah penyimpangan yang telah disepakati dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, kepada. Oke? Bisa kan? Diterima? Sudah ya? Nah, sebenarnya bukan saya yang jelasin nih. Ini kan Dimas, saya ini kan lantas loh. Cuman karena ada yang takut, bukan takut pulang ke sana lagi, waduh Pak, saya kan Dimas, saya kagak ada, saya datang ke polsek ya diterima gitu kan. Karena Kanit Dimas ini ada suatu kegiatan sehingga mereka tidak ada di tempat. Bukannya tidak mau terima, karena dia ada kegiatan yang tidak bisa diwakilkan sehingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak izinkan untuk perkenalkan Bapak diri Bapak dulu. Ya, perkenalkan nama saya Bapak Juni sebagai anggota sekuriti di PT Indosari Sabtu Pangdapedi. Ya. Ya, keperluan cukup ADD ini saya bantu. Ya, apa? Saya ingin menanyakan tentang sistem perlindungan ketenaga kerjaan. Apa kebijakan perusahaan terkait perlindungan ketenaga kerjaan di pabrik Indomie? Nah, perlindungannya dalam arti apa? Kecelakaan kah? Apa BPJS kah? Apa gimana? Ada beberapa macam untuk seperti itu. Apa mungkin kerja seperti BPJS? BPJS terlampir dan ada. Dan untuk tenaga kerjaan seperti mengalami yang tadi Andi bilang, kecelakaan kita sudah ada P3, dan apabila masalah kecelakaan tersebut fatal juga perlu dibawa ke rumah sakit. Apa hak-hak yang dilindungi karyawan? Apa hak-hak karyawan yang dilindungi oleh perusahaan terkait dengan jam kerja, gaji, dan tunjangan? Oh, itu kalau untuk gaji kita sesuai dengan pemerintah UMR setempat ya. Itu tadi apa lagi yang kedua? Apa tadi pertanyaannya kedua? Apa ya? Hak-hak ya. Ya, hak-hak termasuk tadi ada BPJS juga. Bagaimana perusahaan memastikan bahwa keterampilan yang cukup untuk melakukan pekerjaan mereka dengan aman? Keterampilan yang cukup untuk melakukan pekerjaan mereka dengan aman. Oh, dengan aman. Yang pertama, apabila dia mempunyai skill atau juga kemampuan ataupun keterampilan, ya. Di sini mungkin tidak begitu banyak keahlian ataupun keterampilan yang dibutuhkan. Mungkin kalau misalkan ada keahlian baru, mungkin akan di-training terlebih dahulu. Ya, adapun kalau untuk terampil seperti teknisi itu perlu. Jadi di interview dulu ya. Di interview dulu, di training dulu. Kecuali kalau ada teknisi dibutuhkan maintenance, itu harus mempunyai keahlian atau juga skill di maintenance maupun teknisi. Seperti itu. Nah, ini apa jenis pelatihan yang disediakan perusahaan untuk karyawan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja? Keselamatan dan kesehatan kerja. Kesehatan kerja. Apa tadi? Kematian. Hah? Apa? Bukan kematian. Keselamatan dan kesehatan kerja. Kesehatan kerja. Untuk keselamatan tadi udah jelas ya. Untuk hak-hak dari karyawan itu sudah ada BPJS ya kan. Dan apabila sakit dibawa ke rumah sakit bertanggung jawab. Dan untuk tadi kesehatan ya, apa tadi, kesehatan dan Keselamatan kerja. keselamatan kerja. Selamat kerja juga bisa melindungi seperti kita mau ada masker ya, untuk misalkan di bahan-bahan yang berdebu seperti mengandung asap, kita ada keamanan tersendiri atau safety tersendiri untuk buat karyawan tersebut gitu. Kalau apa kesempatan pengembangan karir yang tersedia bagi karyawan di perusahaan? Apa tadi lupa? Kesepakatan pengembangan karir yang Pengembangan karir tersedia bagi karyawan. Jika memang karyawan tersebut mempunyai keahlian apapun, mempunyai keterampilan di kemampuan itu tersebut lebih, jenjang karirnya lebih bagus, kemungkinan akan ada diprioritaskan untuk menjadi bagian ataupun supervisor jika itu memungkinkan dalam arti skill yang bagus. Selesai? Ini dengan analis apa? Cahaya kiranya. Tidak? Cahaya kiranya ini. Saya Kenli. Ini oke, terima kasih sudah datang ke PT Indosari Pangdapedi. Nama PT-nya apa, Pak? PT Indosari. Indosari. Selamat malam. Terima kasih dan sukses selalu buat kalian juga. Amin. Sama-sama teman.